Ada temen gue yang komen kalau misalkan VIP itu bisa naikin bisa naik. BPJS bisa naik ke VIP. Iya, bisa naik ke VIP, bisa naik ke VIP bahkan gitu. Dan pelayanannya sih gue dengar katanya oke, tapi ya tinggal kita pilih sih rumah sakit yang soalnya kan ada ya rumah sakit ya kalau misalkan lu pakai BPJS nggak usah muluk-muluk lah cari rumah sakitnya. Bener. Maksudnya yang terlalu high class dan lain-lain gitu. cuma buat posting dan lain-lain itu kayaknya gitu. sayang sih gitu kan. Hai Nat, sorry telat gue. Sumpah, lagi repot banget tadi. Bos gue banyak banget nyuruhannya. Gue lagi bingung deh. Kenapa? Ini apa namanya? Aduh, gue mau lahiran. Nah, sedangkan gue waktu itu kan lahirannya kan ya istilahnya gue waktu itu lahiran nggak pakai BPJS kan, karena kan gue rebus kantor dan lain-lain. Oh iya benar-benar. Nah makanya gue lagi bingung banget. Dia nanya kalau misalkan pakai BPJS tuh gimana sih sistemnya, tata caranya. Gue tahu tapi cuma sekilas doang gitu. Apa yang nih gue tahu. sistem bayarnya apa gimana? Ya kayak misalkan gimana sih cara misalkan kalau misalnya kita mau melahirkan pakai BPJS tuh gimana caranya gitu. Karena kan istilahnya dia lagi bingung katanya kan, karena kan lumayan ya biaya-biayanya kalau misalkan cash. Iya benar-benar. Dan dia nggak dapet rembes dari kantornya gitu kan. Nah makanya gue bilang pas gue pikir-pikir wah relate nih sama anak pakai gitu. BPJS aja. Iya benar-benar. Gitu. Ada nyamuk Cil. Gile bener-bener nih. Belum disemprot kali ini sama si Olga. Kalau gue nih kemarin ya, waktu 3 tahun yang lalu berarti kan, lu harus nih ya tips and triknya. Iya. Selama lo hamil lo harus konsul dulu ke vaskes pertama biar lo mudah dapet rujukan ke rumah sakit yang merujuk. Tapi kalau gue sesar ya, kalau normal gue kurang berpengalaman nih karena gue sesar. Iya. Waktu itu sih biasanya kayak misalkan lo udah usia 6 bulan, nah lo ke vaskes 1 dulu nih. Kalau gue kan klinik, nah dari klinik nanti kalau nggak salah batas dapat USG dari BPJS itu 2 atau 3 kali gitu ya. Lupa juga nih gue. Nah, lo bisa kasih tahu adek lo tuh. Jadi lo ke vaskes dulu, vaskes pertama, entah itu puskesmas atau klinik. Dari situ biasanya vaskes itu kan bisa kita pilih sendiri kan? Kayak bisa di klinik mana, tempat lo tinggal. Karena kan gini nih ya, adek gue kan selama ini kan vaskesnya kan di rumah gue ke daerah Bogor. Nah, dia lagi mau ikut sama suaminya nih daerah Jakarta gitu. Nah, berarti kan bisa kan tinggal telepon atau kita tinggal pindahin lewat aplikasi gitu kan. Bisa. Setahu gue bisa kita pindahin gitu kan. Harusnya bisa ya. Itu kan pakai masuk aplikasi ting JKN. Iya sih benar. Pakai aplikasi itu ya. Oke. Nanti mungkin cari caranya dari aplikasi JKN, nanti ada pilihannya untuk pindah vaskes kali. Biasanya sih kalau yang udah itu ada kayak misalnya bulan ini lo udah pindah vaskes. Nah, lo batas lagi lo bisa pindah itu sekitar 3 bulan berikutnya. Nah, 3 bulan kalau nggak salah ya, benar gue pernah juga. Nah, habis itu udah nih, misalnya lo mau vaskesnya di Jakarta nih kata lo mau pindah ke Jakarta. Nah itu biasanya, tapi tergantung juga sih. Kalau gue selama ini masih lingkup kalau gue di Depok kan, masih lingkup daerah Depok, tapi pasti bisa sih minta rujukan. Gue gue juga pernah pindah gitu. Nah dari situ sih sebenarnya nggak susah sih BPJS, cuma emang lo kudu sabar. Iya sih. Biasanya kayak gitu antri, karena kan pasti di rumah sakit itu ada nih yang pasien BPJS sama pasien mandiri biasanya nih ya kayak dipisah. Bisa. Nah cuma kalau misalkan setahu gue yang udah tuh kayak semua sama aja dari segi pelayanan. Kita tuh cuma nyiapin satu hasil dari misalkan di puskesmas atau di bidan di vaskes pertamanya. Kan ada surat rujukan tuh biasanya. Nah dibawa ke rumah sakit itu, cuma nyiapin fotokopi KTP, surat rujukan sama fotokopi kartu BPJS. Nah itu abis itu lurus semua. Alhamdulillah sih sejauh ini ya yang gue tahu itu sih gratis semuanya, kecuali lo mau pindah ke naik kelas. Nah, sorry bentar. Jadi kan kalau misalnya vaskes nih pertama kan, kita baru ngerasa kita hamil, tes pack dan lain-lain dong. Benar. Nah terus kalau tiba-tiba tes pack positif, kita langsung lanjut ke vaskes 1 berarti. Vaskes 1 dulu. Vaskes 1. Ke bidannya biasanya vaskes 1 ada bidannya. Ke bidan tuh. Ya, ke bidannya kan. Ke bidan di si vaskes 1 ini. Buat dicek kalau kita tuh benar-benar hamil atau enggak. Ambil darah kali ya. Enggak sih, biasanya bidan nanya dulu. Hari pertama
apa sih hari terakhir HTPT apa ya? Hari terakhir pertama mens kalau salah ya itu ya. Nah itu biasanya bidan nanya dulu. Tapi kan biasanya kita ke bidan itu kalau kita udah punya si test ya nggak sih? Kalau pengalaman lu gimana? Nggak mungkin pasti. Kan? Ya pasti dia nanya dulu setelah ada itu positif atau negatif. Benar. Gitu kan. Setelah itu lo periksa di situ terus nih. Misalkan biasanya tuh kalau dulu gue di klinik memang kalau klinik nggak nge-cover USG, nggak bisa nih. Jadi gue selalu ada, ibaratnya kalau ada dokter ada bidan juga. Nah biasanya gue kayak gitu. Tapi kan kalau dokter di luar itu kan nggak ditanggung sama BPJS kalau gue ya. Nah itu pertama ke si Vaskesnya 1, nanti berjalan sampai kalau nggak salah itu dapat rujukan umur 6 bulan atau 7 bulan untuk ke dokter untuk make ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Oh berarti rujukan itu nanti setelah 6 atau 7 bulan. Maksudnya buat USG kita ya. Kita tahu ya untuk yang sekarang apakah 7 atau 8 bulan. Ini 3 tahun yang lalu ya gue waktu gue. Berarti istilahnya dari mulai 1 bulan mengandung lah ya kita anggapnya sampai ke 6 bulan itu kita selalu ada di fase 1 itu. Iya gitu kan. Nah itu pasti dirujuk ke rumah sakit atau kalau kita misalkan memungkinkan untuk normal, kira-kira akan dirujuk ke rumah sakit atau enggak? Fase ke-1-nya itu kalau klinik biasanya yang udah nih daerah rumah gue itu tidak ada lahiran normal. Jadi pasti dia dioper ke puskesmas ataupun rumah sakit. Nah di Cibinong nih ada kliniknya itu dia ada bidannya. Oh ada juga, jadi gini loh, ada klinik yang bisa lahiran di situ. Oh nyediain tempat penginapan ya. Benar-benar. Ada juga yang enggak. Tapi kalau yang sepengalaman gue, jadi dioper ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, mau itu lahiran normal atau sesar ya. Tapi memang kan kalau sesar semua udah ditentuin dong jadwalnya. Nah yang agak bukan beresiko ya, agak cip gitu ya, itu normal. Karena kan kita juga nggak tahu kapan itu mules, kapan apa gitu sih. Nah itu kalau gue ya abis itu setelah kalau nggak salah 6 bulan atau 7 bulan di waktu itu gue baru dapet rujukan ke RS yang mau, karena gue udah tahu kan gue minta sesar karena gue punya minus yang lumayan tinggi. Jadi kayak gue juga, suami gue juga nggak mau ngambil resiko. Akhirnya yaudah deh gue mau sesar aja, makanya gue dikasih rujukan di 7 bulan 2 kali jatuh gue USG gratis dari si dokter yang mau nanti untuk operasi gue. Nah mungkin adek lu kayak misalkan nih RS dia mau di Jakarta kan katanya. RS ke Jakarta biasanya nih ke fase 1 itu di daerah Cibinong. Nanti kayak paling ngobrol aja sih sama si bidan itu. Kalau saya mau ke RS soalnya Jakarta. kalau adek gue tuh ada resiko kayak ambeien dan lain-lain gitu. Jadi harus ke sesar sih memang. Iya bisa sesar itu. Nah kemarin sempet sih dia tanya-tanya gitu, kalau misalkan emang namanya orang kan pasti maunya normal ya. Tapi ya ada juga yang pengen sesar. Iya benar-benar. Tapi istilahnya dia tuh emang kekehnya awalnya normal, tapi ya karena dia ada ambeien dan lain-lain, jadinya dia nggak memungkinkan untuk normal. Nah kemarin sempet dah dia nanya tentang normal itu, dan ya istilahnya mungkin setiap fase 1 itu ada yang nyediain tempat penginapan, ada yang enggak. Iya benar. Gitu. Kalau mungkin kalau di tempat penginapan ya mungkin dia bisa dari awal di situ sampai selesai di situ terus gitu kan. Nah karena istilahnya kalau misalkan nggak ada tempat buat lahiran normal, mungkin baru dirujuk ke rumah sakit yang bilang tadi gitu. Terus kalau misalkan setelah dirujuk, kita ngomongin berarti nextnya kalau untuk normal kan berarti udah langsung di situ aja terus sampai dia lahiran kan gitu. Kalau misalkan kita sesar abis dirujuk ke rumah sakit, nextnya ngapain lagi tuh biasanya lagi? Biasanya kalau kita udah dapet nih, ini sesar dulu ya. Kalau misalkan sesar, kalau misalkan kita udah dapet nih, misalkan tanggal misalkan ya awal nih akhir bulan ini dapet rujukan. Ya udah kita udah tinggal diminta berkas-berkas. Nah, sorry. Kita bisa request tanggal nggak? Biasanya kalau sesar kan bisa tanggal cantik. Pengalaman gue nih. Nah, kayak gitu-gitu. Pengalaman gue sih. Tergantung dokter apa? Enggak, sebenarnya gini, ya balik lagi gue dokter. Cuma kadang ada kan yang si dokternya, kalau gue waktu itu sebenarnya lahirannya pas lebaran. Cuma karena dokternya bilang, tapi balik lagi sama kondisi si janin dan ibu ya, nggak bisa main asal juga request. Besok gue mau tanggal cantik 10 berapa gitu nggak? Biasanya dokter juga udah banyak buat yang bayarnya secara mandiri. Nah, iya, apalagi BPJS mandiri, gitu. Betul. Ya sebenarnya sih kalau misalkan kayak gitu, ya tergantung dokter, kedua sebenarnya bisa request bisa. Tapi kapasitas rumah sakit itu kan juga harus diinin ya. Terus juga umur bayi, nah itu harus diinin juga nih, harus diperhatiin juga. Jangan main asal-asal
ibunya mau ternyata amit-amit anaknya belum siap lahir atau apa. Nah itu kan kayak gitu harus dipertimbangkan juga ya. Sih udah, pokoknya setelah yang gue alamin sejauh ini, sesar pakai BPJS semua aman. Dari apa? Vitamin, dari hamilnya, dari kontrol bidannya, sampai kontrol dokternya, sampai gue sesarnya pun pelayanannya semua enak. Alhamdulillahnya enak. Gue nggak sejauh ini gue nggak pernah punya kendala. Cuman yang bikin capek ngantri aja. Ngantri doang. Iya. Gue nggak pernah punya kendala untuk yang dipersulit. Gue ya sejauh ini gue nggak pernah. Alhamdulillahnya nggak pernah. Tapi gue nggak tahu sih ibu-ibu lain kalau ada apa sih apa namanya masalah-masalah lain dari terkendala gara-gara BPJS. Kalau ada pengalaman lain di BPJS sih gue juga nggak tahu ya. Tapi sih saran gue buat adek lu, yang mending sih gitu aja. Pokoknya ke bidan kontrol setiap bulannya. Biasanya kan kalau hamil itu ntar di 6 bulan ngomong aja, Bu Bidan kalau saya tuh pengen lahir di Jakarta karena kenapa. Harusnya sih dipermudah ya kalau kayak gitu. Udah sih gitu doang. Nggak berkas-berkas juga nggak repot kok. Iya sih. Kemarin teman gue juga baru lahiran juga kan. Kemarin gue juga nanya-nanya dan dia sedikit sharing sama gue. Katanya juga BPJS pun kalau misalkan naik kelas pun juga nambahnya juga nggak banyak. Iya sih, gitu. Benar-benar. Nah kemarin tuh teman gue yang baru lahiran BPJS itu dia nambah cuma 5 juta. Udah naik kelas belum? Kelas VIP. Udah bagus. Iya, nggak disulit lah gitu. Bener-bener. Jadi istilahnya sisanya gratis ya, cuma tinggal yang tambah kelas aja gitu. Sama saya kan dokter semua kan jadi naik kelas jatuhnya kan. Apalagi kan kadang 5 juta sosok lah buat kelas VIP gitu maksudnya. Apalagi kadang gini, mungkin ya si ibu udah punya anak yang pertama, ini anak yang kedua, terus juga dia butuh ruang yang lebih nggak kan kadang kalau BPJS itu entah kelas 1-nya penuh atau kelas 2-nya penuh, bisa jadi digabung. Nah itu kan mungkin si ibu pengen punya privacy ya sama anaknya sendiri gitu sih. Jadi ya alhamdulillahnya sih kalau temen lo ada yang info-info untuk naik kelas dari BPJS murah ya, worth it ya sebenarnya kalau kayak gitu, yang nggak yang mahal banget gitu. Iya gitu. Dan teman gue yang komen kalau misalkan VIP itu bisa naik BPJS bisa naik ke VIP. Iya. Bisa naik ke VIP bahkan gitu. Dan pelayanannya sih gue dengar katanya oke, tapi ya tinggal kita pilih sih rumah sakit yang soalnya kan ada ya rumah sakit ya, kalau misalkan lo pakai BPJS nggak usah muluk-muluk lah cari rumah sakitnya. Bener. Maksudnya yang terlalu high class dan lain-lain cuma buat posting dan lain-lain itu kayaknya sayang sih gitu. Bener. Maksudnya mendingan yang penting tuh nyaman, tempatnya bersih. Bener. Gitu sebenarnya kayak gitu cukup sama gitu. Ini sih pengalaman gue metodenya ERAS. ERAS ya namanya. ERAS atau ERAS sih? Tulisannya ERAS. Oh ERAS. Nah lu yang kan nih udah 2 nih pengalaman nih. Lu yang pertama yang metode konvensional ya? Konvensional gue ERAS dua-duanya. Dua-duanya. Gue udah ERAS dua-duanya. Karena pas di saat gue lahiran waktu itu metode ERAS itu baru ada gue di Jakarta, baru ada di 3 rumah sakit waktu itu. Nah kebetulan salah satu rumah sakit gue itu udah pakai metode itu. Nah gue jadinya istilahnya gue adalah bahan percobaan ERAS. Aduh. Tapi istilahnya berarti kalau gitu waktu itu kan gue karena case ya, dan pesan kantor tadi gue bilang kalau BPJS juga pakai ERAS berarti sama. Nah secara gue tanya deh sama lo. Dari yang pembayaran mandiri sama pembayaran BPJS ada bedanya nggak tuh? Kan sama-sama ERAS tuh. Iya kan gue kan pakai cash. Oh iya maksudnya mandiri dong. Ya kan dari mandiri kan cash kan. Dari yang si mandiri. Buat perbedaan kita antara dari pembayaran mandiri sama pembayaran BPJS. Ya, kalau gue pada saat mandiri ya, ERAS itu pokoknya sistem ERAS yang sekarang itu adalah sebelum lahiran adalah nggak puasa panjang-panjang. Itu yang mandiri. Gue mandiri. Yang mandiri. Nggak pakai minum, maksudnya boleh kan biasanya puasa dulu sebelumnya. Nah puasa itu cuma 4 jam, nggak lama-lama maksudnya. Biasanya kalau orang operasi besar kan 6 jam, 8 jam. Nah kalau gue cuman 4 jam dan 1 jam, gue lupa 1 atau 2 jam itu gue dikasih minuman tuh yang manis banget. Entah itu gue ngerasa itu adalah sirup melon marjan. Udah habis itu gue lahiran ya memang pemulihannya gue nggak tahu itu cepat atau lama. Karena pada saat itu gue juga COVID, jadi istilahnya double ya. Dan anak kedua gue pengalaman cerita anak kedua juga ya. Dan memang cuma 2-3 hari, 2 hari lah itu udah bisa bangun gitu. Nah sedangkan gue suka dengar cerita-cerita sama orang-orang yang dulu yang belum pakai metode ERAS itu bisa sampai seminggu masih baru pulang rumah sakit masih sakit. Apa kalau gue sih
2 hari aja gue udah bisa bangun sih gitu, bangun berdiri ya. Kalau untuk bangun duduk dan lain-lain sih di 1 hari yang sama mungkin udah bisa. Udah bisa goyang-goyang gitu Nah, kali. nah sama nggak kira-kira BPJS pengalamannya sama nggak? Jangan-jangan erasnya dibedain, dikurangin kadarnya atau apa, kan kita nggak tahu ya eras itu gimana gitu. Normal konvensional. Apa? Konvensional gimana? Iya, maksudnya kan eras tuh maksudnya itu apakah satu metode atau obat atau apa, kita juga sebenarnya nggak paham kan? Iya benar-benar. Gitu. Maksudnya apakah ada perbedaan? Karena gitu. kita juga nggak ada bandingannya ya sama yang konvensional, soalnya sama-sama eras. Iya. Betul. Kalau gue sih sama sih ceritanya sama lu. Gue tuh waktu itu lahiran jam 11 pagi, jam 11 siang. Abis asar gue udah belok sana belok sini. Iya kan? Berarti kan cuma berapa tuh? 4 jam ya? Iya. Iya 4 jam gue udah bisa miring kanan. Tapi sih itu balik lagi sama orang masing-masing ya. Dia ya. Jadi Badan masing-masing. rasa sakitnya sih Betul, kalau betul. kayak gitu. Tapi berarti secara keseluruhan antara yang bayar mandiri, BPJS sama berarti pelayanannya Benar. ya. Semuanya dari treatment dokternya. Benar. Ya cuma yang ngebedain kayak kelasnya nggak sih kalau kayak gitu? Iya. Apalagi tadi yang gue bilang udah bisa naik ke kelas VIP tambah 5 juta. FYI aja ya, Iya. waktu lahiran itu tuh sampai habis tuh 50 juta tuh habis. Yang mandiri. Yes. Nah, Itu gila tuh ya. gue lahiran sampai 50 juta tuh habis, dan ini bisa free kayak wow, kenapa gue gak Iya, manfaatin? Tapi bener-bener. gue juga alhamdulillah waktu itu gratis juga sih Bener-bener. jatuhnya, karena dapat rembesan dari kantor gitu kan, alhamdulillah. Nah tapi maksud gue ya mungkin dengan kita ngobrol di sini bisa ngedukasi teman-teman juga sih yang di rumah, ibu Gak usah di rumah. gengsi. Benar. Mau itu mandiri, mau itu Betul, BPJS sama, betul, sama. Yang benar. terpenting adalah Selamat. kontrol Betul. selalu. Ini sebelum pas hamilnya lo kontrol yang benar. Betul. Cek feto nggak sih? Iya, Ya itu memang juga. mungkin itu tergantung sih, kalau emang ada biaya ya boleh cek Boleh, itu. ya. Tapi juga istilahnya yang setahu gue kalau anak udah bermasalah di dalam kandungan itu juga free juga pakai BPJS. Oh iya. Iya. Nah itu gue belum tahu tuh infonya. Bisa, itu bisa cek Oke, ke BPJS bisa. kita lanjut pembahasan di berikutnya aja. Bagaimana nih? Boleh deh kita next pembahasan kali ya. Iya. Untuk lanjutin ini semua. Ngomong-ngomong jangan lupa lo kasih tau info-info buat adik lo. Semua Iya. tuh udah gampang. Iya. Jadi nggak perlu ketakutan, nggak perlu gengsi juga. Aduh, Betul. gue pakai BPJS nggak usah. BPJS tuh sangat membantu sebenarnya, Betul. asal lo sabar ya nggak sih, benar-benar. Dan buat lo pada yang baru married Benar. atau mau married, ya nggak perlu takut terlalu worry untuk lo belum siap. Ya mungkin dana memang harus siap Harus ya siap. untuk lo punya anak. Gimana pun harus punya siap dana, tapi nggak usah sampai ketakutan itu. Soalnya banyak banget teman-teman gue yang belum nikah tuh kayak gila, biaya lahirannya itu gede banget, biaya hamil aja tuh gede banget. Dan ternyata alhamdulillahnya sekarang di Indonesia udah nge-cover ya. nge-cover itu Nge-cover semua biaya gitu. lahiran. Jadi ya nggak usah sorry itulah, jalanin aja hidup, istilahnya nggak usah takut apapun. Istilahnya kalau lo mikir lo udah hamil dan lain-lain, happy aja, jangan dibuat stres. Benar. Karena semua tuh berpengaruh ke bayinya. Benar. Semua tuh harus happy. Kayak kita tuh yang penting kita tuh ikuti aturan. Ya. Semua tuh bakal pasti berjalan lancar sih. Asal lo mau cari tahu, lo mau tanya, lo mau sabar sih, pasti semua harusnya oke ya. Ya, oke. Ini kayaknya kita abis ini bakal ngebahas tentang kira-kira peralatan apa aja ya yang Ya, lo boleh sih. butuhin kalau pas lo mau lahiran tuh. Kira-kira apa sih yang penting dan nggak penting? Karena banyak banget yang lo bawa itu banyak, tapi nggak banyak juga yang nggak Kadang penting. kadang nggak berguna juga, cuma menu-menuin doang. Bener. Itu sih tapi itu memang pengalaman anak Stop. Kayaknya kita selesain dulu di sini nih, buat kita lanjut ke part 2. Untuk yang sekarang, terima kasih banyak ya udah nonton kita berdua yang ngejelasin tentang gimana caranya pakai BPJS untuk proses kelahiran. Mau itu gitu. normal ataupun sesar. Iya, oke. Jangan lupa ya teman-teman buat nge-like, subscribe, komen, dan share. Bye.